Baik, puji Tuhan, shalom. Shalom. Kita bersyukur bahwa Tuhan boleh kembali membawa kita untuk kita bisa bersekutu bersama dengan Dia. Ya, ada banyak orang rindu untuk bisa bersekutu dengan Tuhan, tetapi terkadang pekerjaan membuat mereka tidak ada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Kesibukan membuat mereka jauh dari hadirat Tuhan. Tetapi kalau kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa bersekutu dengan Tuhan, mari tangkap setiap kesempatan itu menjadi waktu yang terbaik untuk kita pakai mempermuliakan Tuhan. Satu bagian firman Tuhan yang akan memberkati kita. Kita akan sama-sama belajar. Kita buka di dalam surat Yakobus. Saya rindu supaya kita semua boleh diberkati dengan firman Tuhan ini. Yakobus pasal 1. Satu ayat firman Tuhan yang akan kita baca. Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-12. Kalau sudah dapat katakan amin. Pengujian dan pencobaan. Sama-sama kita membaca dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini kita belajar dari seorang hamba Allah, yaitu Rasul Yakobus. Ya. Yakobus, dia menyampaikan firman Tuhan ini kepada ke-12 suku yang ada di perantauan. Dan kalau kita pernah hidup merantau, kita tahu keadaan di rantauan itu seperti apa. Ya. Yang namanya kita tinggal di tanah orang, kita tidak akan punya kekuatan. Ya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kita orang yang hebat, kita orang yang kuat, kita orang yang jago. Tidak. Tujuan kita ada di daerah rantauan itu untuk kita, kalau dulu katakan bahwa kita pergi merantau pulang, kita orang bilang, oh ya, supaya hidup berubah. Ya, saudara dan saya sama bilang begini, bagi setiap kita, dunia ini hanya cuma tempat persinggahan. Karena tempat kita yang sesungguhnya, bagi kita anak-anak Tuhan, bahwa dunia ini bukan tempat kita, tapi tempat kita itu adalah sorga. Nah, orang hidup di rantauan itu memang dia mengalami pahit, manis, duka, itu pasti dialami. Sama halnya dengan dalam kaitan dengan iman kekristenan pun demikian. Dunia ini kita hanya cuma tempat persinggahan kita. Dan ini tempat rantauan kita sementara, kita akan kembali ke tanah air kita, yaitu sorga itu. Sekalipun kita harus menderita, sekalipun kita harus susah, sekalipun kita harus penuh dengan pergumulan, tetapi itulah kehidupan kita. Firman Tuhan katakan bahwa hidup manusia itu 70. Kalau kuat 80 dan lebihnya itu penderitaan. Tetapi hari ini Tuhan sudah bicara bagi kita. Saya tidak berbahas tentang pengujian. Karena bicara tentang ujian itu, pengujian itu sesuatu hal yang dari pihak Tuhan bagi saudara dan saya. Tetapi kita akan melihat dari bagian firman Tuhan ini. Berbicara tentang pencobaan. Firman Tuhan katakan bagi setiap kita bahwa berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Satu keadaan yang tidak enak, satu keadaan yang tidak baik. Tetapi firman Tuhan menginginkan
menginginkan saudara dan saya supaya kita memiliki rasa bahagia ketika kita mengalami pencobaan. Pencobaan itu tanpa diminta pun tetap akan datang. Pencobaan itu tanpa kita harus minta. Pencobaan itu pun datang kepada kita. Kita tidak bisa silih dari setiap cobaan yang ada. Ya. Persoalan tanpa kita minta juga dia tetap datang. Kita juga tidak bisa silih. Tidak bisa menghindar. Dan oleh karena itu, hari ini kita melihat bagian ini. Dan saya mau kasih tema khotbah dalam renungan kita malam hari ini, hadapilah setiap pencobaan. Pencobaan datang itu kita harus hadapi. Ada banyak orang ketika pencobaan datang dalam hidupnya, dia tidak menghadapi, justru dia mempersalahkan satu dengan yang lain. Tetapi hari ini kita melihat dalam bagian ini Yakobus sedang membicarakan kepada kita tentang dua jenis pencobaan. Kita tahu bahwa pencobaan yang pertama itu datang dari iblis. Kita melihat bagaimana catatan Alkitab di dalam Matius pasal 4. Bagaimana Yesus ketika dia selesai, dia keluar dari Sungai Yordan, ya, dia dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Dan benar, kalau kita melihat dari catatan Alkitab, pencobaan itu datang itu tidak dalam kondisi kita ada siap, tidak. Dalam kondisi yang tidak siap baru dia datang. Ketika Yesus 40 hari dia berpuasa, Alkitab mencatat dengan jelas, iblis tidak mencobai dia pada hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, tidak. Tapi iblis mencari kesempatan ketika dia merasa lapar. Disitulah iblis coba. Dan malam hari ini Tuhan membawa kita semua. Jadi kita tahu pencobaan itu datang dari iblis. Tetapi juga kita perlu tahu bahwa pencobaan itu pun juga datang dari dalam diri kita sendiri. Sehingga di ayat yang ke-14 di situ dijelaskan dari bacaan kita. Ayat 14 katakan bahwa tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Artinya bahwa firman Tuhan malam ini mau memberitakan bagi setiap kita, kalau kita menghadapi sebuah pencobaan, kita perlu melihat, kita perlu merenungkan, ini pencobaan datang dari iblis atau benar datang dari sang diri sendiri. Contoh, ya banyak, kita ini tidak mau luka, tapi kita mau coba-coba cari luka sendiri. Dengan apa? Ya tuh, su bilang jangan lari motor kencang-kencang, lari kencang-kencang. Ya, akhirnya jatuh lah, aduh ini pencobaan. Bukan kita sendiri yang minta, keinginan kita. Ya. Dan masih banyak hal contoh-contoh yang lain. Tapi malam hari ini Tuhan membicarakan bagi setiap kita bahwa tetapi tiap-tiap orang itu dicobai juga oleh karena keinginannya sendiri. Dan kalau kita melihat dari bagian ini, dari arti kata pencobaan itu sendiri, ini berbicara tentang kesukaran, ya, berbicara tentang suatu keadaan, ya, kesukaran yang dialami, penderitaan yang dialami. Itulah arti kata pencobaan itu. Dan yang Tuhan mau dari setiap kita sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, orang-orang yang hidup dengan Tuhan, hidup di dalam Tuhan. Bacaan kita malam hari ini, saat pencobaan itu datang dalam hidup kita, penderitaan itu datang dalam hidup kita,
kesukaran, masalah-masalah datang dalam hidup kita. Yang Tuhan kehendaki adalah kita bertahan. Makanya bacaan kita, berbahagialah orang yang bertahan. Artinya bahwa di sini kata yang bertahan dalam pencobaan. Kata bertahan sendiri dalam arti yang sesungguhnya itu ketekunan. Ya. Kenapa kita harus bertahan? Kenapa kita harus bertekun? Karena bacaan kita malam hari ini katakan bahwa ada upah. Upahnya apa? Mahkota kehidupan. Ada upah yang akan kita terima. Makanya orang yang bertahan akan disebut berbahagia. Karena ada upah. Orang yang bertahan akan diberkati. Adalah orang yang diberkati Tuhan. Kalau dia bertahan. Tapi kalau dia tidak bertahan, dia tidak akan mendapatkan mahkota kehidupan. Dia tidak akan diberkati oleh Tuhan. Itu kata firman Tuhan. Kalau demikian, apa yang kita buat? Dia tetap bertahan, tidak bisa lari. Kita tidak bisa menghindari hal itu. Ya. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan supaya kita dapat bertahan menghadapi setiap pencobaan yang datang dalam hidup kita, yang akan menimpa saudara dan saya? Apa yang harus kita perbuat? Tuhan mau hal yang pertama, untuk supaya kita bisa bertahan menghadapi setiap pencobaan yang ada, yang Tuhan kehendaki dari setiap kita melihat kepada Tuhan. Kita melihat kepada Tuhan dan juga percaya dengan setiap janji Tuhan. Kenapa demikian? Saya katakan bagi setiap kita perlu melihat Tuhan saat pencobaan itu datang dalam hidup kita. Dan kita harus percaya dengan setiap janji-janji Tuhan. Kita belajar dari Raja Daud. Dia katakan di dalam Mazmur pasal 16 ayat yang ke-8. Daud ketika dia menghadapi tantangan, persoalan, pencobaan, pergumulan hidup yang berat, musuh-musuh yang kuat, firman Tuhan katakan bahwa dia senantiasa memandang kepada Tuhan. Mazmur 16 ayat 8 katakan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan sebab dia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak akan goyah. Kenapa dia berani berkata demikian? Karena dia terlalu percaya dengan janji Tuhan. Dia terlalu yakin dengan janji Tuhan. Ayat 11 katakan bahwa engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Saudara sama katakan bagi setiap kita, pencobaan itu pasti kita akan alami. Ya. Tantangan tanpa diminta pun kita pasti akan alami. Penderitaan tanpa kita minta pun dia akan tetap datang dalam hidup. Tetapi hal yang Tuhan kehendaki belajar dari Raja Daud, memandang kepada Tuhan tidak tunggu saat ada persoalan. Memandang kepada Tuhan tidak lihat ketika kita dalam kelimpahan. Tidak hanya ketika kita butuh, tapi senantiasa mau memberitahukan bagi setiap kita. Setiap saat dia tetap memandang kepada Tuhan. Baik tidak baik, enak tidak enak, susah senang, saya tetap memandang kepada Tuhan. Kenapa demikian? Karena Tuhan selalu ada di sebelah kanan. Karena Tuhan selalu memperhatikan. Amsal 15 ayat 2 katakan bahwa mata Tuhan menjelajah ke seluruh arah, sedang memperhatikan orang yang baik dan orang yang jahat. Saudara, hari ini dalam keadaan seperti apapun Tuhan lihat kita. Tuhan tahu kita kok tidak
Bukan Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu keadaan kita seperti apa. Tuhan tahu pergumulan kita. Tuhan sangat mengerti. Tetapi ingat, harus punya sebuah keyakinan. Dimanapun saya berada, Tuhan ada bersama. Dimanapun saya berada, Tuhan ada. Kemanapun saya pergi, Tuhan ada. Iya, harus demikian. Memandang terus kepada Tuhan. Ya. Sebab janji Tuhan bahwa di hadapan Tuhan itu ada sukacita yang berlimpah-limpah. Di tangan kanan Tuhan ada nikmat senantiasa. Jangan pernah kita memandang kepada manusia. Sepanjang kita memandang kepada manusia, kita akhirnya hati kita melekat dengan manusia itu. Tapi saat kita memandang kepada Tuhan, hal yang tidak mungkin bagi manusia sangat mungkin bagi Tuhan kerjakan. Sedikit kesaksian. Tadi kalau sudah bersaksi lama. Nah itu orang bersaksi selama omong firman lebih lama lagi. Karena malam kita khotbah di sana kita tanya dong, sejam pas kok, sejam berapa? Kalau sulat lewat tapi memang semakin dipinjam supaya dipinjam saya jalan, jadi bapak dan mama dipinjam. Saudara, satu hal yang sangat luar biasa. 2 hari lalu Tuhan buat sebuah mujizat yang luar biasa dalam hidup, dalam keluarga. Itu terjadi atas istri. Istri saya itu dia merasa sakit itu 2 hari itu dia merasa sakit. Dia hamil 8 bulan. Dan memang bidan bilang dia akan melahirkan di tanggal sekian, di bulan sekian. Dokter bilang di bulan sekian. Memang belum pas. Bidan yang datang, dokter yang datang bilang begini, ini belum waktunya lahiran. Ya, itu memang biasa. Anak-anak kalau bergerak di dalam perut itu memang sakit seperti itu. Dan belum ada waktu. Dites, belum ada pembukaan sama sekali, tidak ada tanda-tanda. Ya sudah, tunggu. Saya telepon dengan kakak Nona, saya bilang begini, kami masuk rumah sakit karena memang dia perut sakit, ini anak bergerak terlalu kuat di dalam. Kok karena? Ya kami jalan pelayanan terus nah. Jadi saya dimarah. Lain kali kalau pelayanan jangan bawa istri, naik motor, naik itu. Kalau bawa motor itu begini, lebih dari Rossi. Jadi saya bilang, misalnya kapan dia otot? Iya, mau dia otot pun tetap tidak bisa. Oke, tetap siap salah. Tetapi saya bilang negara, tapi anak ini berotot bukan karena bukan masalah karena kami pelayan, tidak. Tapi memang waktunya dia mau keluar untuk penginjilan. Dia kakaknya bilang, mabuk sana kecilnya sudah penginjilan. Siapa tahu tuh. Nah tiba-tiba menjalan tidak sampai 2 jam. Ini bilang begini, aduh itu surasa setengah mati nih. Biasa bilang belum ada waktu nah. Kok dokter bilang tidak ada pembukaan. Biasa orang hamil itu mau melahirkan ada pembukaan 1, 2. Bahkan itu tunggu yang sampai 9, 8 itu 7, 8 jam. Nah kalau kamu bilang sayang, kamu punya itu belum ada pembukaan. Yang ada masih penutupan. Tetapi itu hal yang luar biasa. Ketika dia merasa sakit demikian, air ketubannya itu pecah. Dan dia memang harus keluar melahirkan. Dan dia melahirkan itu dalam keadaan normal. Dan semua bayi dalam keadaan sehat, tidak kekurangan. Dia pun jantung baik, pernapasan baik. Pokoknya dia menangis semua baik. Dia pun berat yang kurang 1,8. Dok bilang begini, kalau sudah begini kita rujuk aja ke rumah sakit besar supaya bisa masuk di oven. Saya pikir saya anak roti mungkin. Mama mertua datang bilang begini, mama bilang, ayo, pengen pergi di rumah bawa rujuk di rumah sakit. Dia saya bilang, karena bilang berat kurang kok, kenapa kok? Dan supaya dia di jalan saya bilang, Tuhan, yang saya tahu, Tuhan itu hebat. Butakan pikiran mereka, hati mereka, buat mereka supaya mereka tidak bawa anak saya untuk ke rumah sakit. Saya katakan ini benar. Dan ketika saya sampai dokter yang bilang ini, Dede baik umum bapak kok? Iya. Oh iya, bapak bawa adik di kamar kopi dan mama sudah berarti lolos.
Akhirnya tidak terus. Apa yang tidak mungkin bagi manusia sangat mungkin bagi Tuhan. Sepanjang kita memandang kepada Tuhan dalam situasi apapun, Tuhan punya banyak cara untuk menolong. Ya, Tuhan selalu menolong saudara dan saya. Ada banyak cara yang Tuhan bisa pakai untuk menolong kita. Makanya mari kita terus memandang kepada Tuhan, karena janji Tuhan ada sukacita berlimpah-limpah, ada nikmat yang senantiasa yang disiapkan Tuhan bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Hal inilah yang Tuhan mau sampaikan bagi setiap kita. Makanya seharusnya menjadi orang Kristen, kita harus benar-benar melihat bagian ini. Alkitab yang kita punya, ya, Alkitab yang kita punya ini tidak hanya cuma ada satu janji Tuhan atau dua janji Tuhan, tidak. 30 ribuan janji Tuhan yang ada di dalam Alkitab yang kita punya. Dan sebagian yang janji Tuhan itu untuk kebutuhan kita. Tuhan berjanji dengan dirinya untuk kebutuhan-kebutuhan kita. Nah, seharusnya janji-janji itu harus membawa kita lebih kuat menghadapi setiap kesukaran yang ada. Harus lebih kuat menghadapi setiap penderitaan yang ada. Dan saat kita menghadapi kesukaran, penderitaan, kita belajar bahwa begitu banyak janji Tuhan. Kita belajar yang kedua. Bagian yang kedua itu kita belajar sama, masih dalam konteks yang sama. Berbicara tentang kita memandang kepada Tuhan dan melihat janji Tuhan. Janji Tuhan yang pernah kita belajar dari Raja Daud, Mazmur 23. Daud itu ketika dia menjadi seorang pelarian, dia dari satu tempat ke tempat persinggahan yang lain, dari satu kota pergi di dalam gua, dari satu gua pergi gua yang lain. Sekalipun dia sudah dilatih menjadi seorang raja, tapi dia tidak memposisikan diri sebagai raja. Dia menjadi seorang pelarian dari satu tempat ke tempat yang lain. Sekalipun dia punya stok makanan yang banyak, tetapi ada masa di mana dia mengalami kekurangan. Di dalam kekurangan itulah Daud, orang bilang dia taruh dalam dia punya hidup itu hanya Tuhan. Dia kasih dia punya hidup untuk Tuhan. Dia katakan bahwa Tuhan adalah gembalaku. Dia jadikan Tuhan menjadi pemimpin, menjadi gembala. Dan dia katakan, takkan kekurangan aku. Saat kita menempatkan Tuhan di atas segala-galanya, kekurangan kita, firman Tuhan katakan, aku tidak akan kekurangan. Makanya Mazmur 23 menjelaskan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Kita punya Allah yang besar. Jarang kita mau, kita ingat untuk memposisikan Tuhan itu menjadi gembala dalam hidup kita. Kadang-kala kita yang suka pimpin diri kita sendiri. Kita tidak minta Tuhan menjadi pemimpin dalam hidup ini. Padahal, lihat, Daud bukan orang yang tidak hebat, orang yang hebat. Selalu bisa mengalahkan beribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Tetapi di sini dia tetap jadikan Tuhan menjadi pemimpin dalam hidup kita. Bahkan dia katakan, sekalipun aku berjalan dalam kekelaman, aku tidak takut bahaya. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Saudara, saya mau katakan bahwa ini hal yang luar biasa. Penderitaan seharusnya membawa kita untuk lebih mempercayakan hidup kita untuk Tuhan. Tantangan seharusnya membawa kita untuk semakin jadikan Tuhan menjadi pemimpin dalam hidup. Dan satu hal yang Tuhan mau bilang kepada setiap kita, siapapun kita pasti akan mengalami pencobaan. Siapapun kita, pencobaan itu datang, dia tidak bilang begini, lu anak Tuhan jadikannya beta sih. Tidak. Pencobaan datang, dia tidak mau kenal siapa kita, status kita, seperti jabatan kita, apapun. Dia mau datang, dia datang. Tetapi kita harus ingat,
Firman Tuhan katakan bahwa pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Dikatakan di sini bahwa tidak melampaui batas kekuatan manusia. Kalau tidak melampaui batas, artinya bahwa kekuatan kita lebih besar dari pencobaan itu. Sama katakan bahwa waktu Tuhan duduk merancangkan kita diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Yang perlu kita ketahui baik-baik, ketika Dia menjadikan manusia, ada kuasa yang besar, ada kekuatan yang besar yang Tuhan taruh dalam diri kita. Sehingga Paulus membicarakan itu kepada jemaat yang ada di Korintus. Kamu mengalami pencobaan, semua orang juga mengalami pencobaan, tapi engkau yang hidup di dalam Tuhan, ingat baik-baik pencobaan yang ada, yang kamu alami tidak melampaui batas kekuatan kita. Sebab firman Tuhan katakan bahwa sebab Allah kita Allah yang setia. Dia setia, Dia tahu kita mengalami pencobaan, Dia tahu kita ada persoalan, Dia tahu kita sedang menderita, Dia tahu, Dia setia ada dengan kita. Dia tidak membiarkan kita menderita sendiri. Dia tidak akan tega melihat anak-anak Tuhan itu menderita sendiri. Dia Allah yang setia. Makanya Dia katakan dalam 1 Korintus 10:13, Dia katakan bahwa karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatannya. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Tuhan saya tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui batas kekuatan kita. Jadi seperti apapun keadaan yang kita alami, Alkitab katakan bahwa Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui batas kekuatan. Itu hal yang perlu kita tahu. Ya. Oleh karena itu, kita harus mengerti apapun yang kita alami dalam hidup ini, baik tidak baik, enak tidak enak, suka tidak suka, Roma 8 ayat 28, Allah terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Amin. Baik tidak suka ataupun suka, ayo terima penderitaan yang ada. Ayo, justru ketika kita mengalami seperti ini, justru ketika kita tahu baru begitu banyak janji Tuhan. Tuhan mau supaya kita, ayo lebih semangat lagi dengan Tuhan. Harus lebih rajin, lebih giat lagi dengan Tuhan. Iya, giat dengan Tuhan daripada giat dengan dunia. Giat dengan Tuhan memberikan keuntungan yang besar. Tuhan mau, ayo kesenangan kita bertekun dengan Tuhan. Tuhan mau supaya biar firman Tuhan terus menjadi bagian dalam hidup kita. Jadi hal yang pertama, ayo lihat dari Tuhan, lihat pada Tuhan. Jangan lihat apapun, lihat kepada Tuhan, jangan lihat kepada manusia. Terkadang kita melihat kepada manusia, kita lupa kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang setia dengan segala janji-janji. Dia berjanji, Dia akan menepati. Kalau kita berjanji, kita bisa ingkar. Tapi Dia Tuhan yang berjanji, Dia Tuhan yang setia.